kakak membawa dua teman kakak, yaitu kelinci dan buaya. Karena kakak akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kelinci dan Buaya. Kelinci memanglah hewan yang cerdas dan cerdik. Ia merupakan hewan yang disayangi oleh seluruh penghuni hutan. Karena ia suka menolong penghuni hutan. Bahkan tak jarang hewan lain pun mendatanginya hanya untuk meminta nasihat kepadanya. Ia pun suka menolong semua hutan yang sedang kesusahan. Baik, ia tidak memandang apakah hewan itu jahat atau baik, apakah hewan itu temannya atau bukan. Maka dari itu, ia selalu disayangi oleh seluruh penghuni hutan. Kemudian, pada suatu hari, kelinci sedang berjalan menyusuri hutan. Tak lama kemudian, ada suara yang terdengar. Suaranya seperti ini. Kruk, kruk. Nah, suara apakah itu? Iya, itu adalah suara perut kelinci. Karena saat itu sudah siang dan itu adalah waktunya kelinci untuk makan. Aduh, aku lapar. Kemudian kelinci menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari apa yang bisa ia makan. Ia pun menemukan rumputan, kemudian memakannya. Setelah perutnya merasa kenyang, kelinci pun melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Namun, lama-kelamaan, karena panas teriknya matahari di siang hari, kelinci pun merasa kelelahan dan kehausan. Ia pun memutuskan untuk berhenti di tepi sungai dan beristirahat. Ia pun minum. Saat sedang minum, ia melihat di seberang sungai ada sebuah pohon yang sangat besar dan berbuah sangat lebat. Ia pun tergiur. Wah, segar sekali buahnya dan banyak sekali. Sepertinya lezat jika aku bisa menyeberangi sungai ini dan memakannya, kata kelinci. Kemudian ia berpikir, bagaimana caranya aku bisa menyeberangi sungai? Aku kan tidak bisa berenang, kata kelinci. Setelah memutar otak, akhirnya dia mendapatkan ide dan berteriak, "Aha, aku punya ide." Ia melihat seekor buaya. Ia kemudian melihat seekor buaya yang sedang tidur di tepi sungai. Tanpa berpikir panjang, ia pun membangunkannya. "Hei buaya, buaya, ayo bangun." Buaya yang merasa terganggu karena tidurnya dibangunkan, merasa marah. "Kelinci, apa yang kau lakukan? Kau membangunkan aku," kata buaya yang marah. "Buaya, berapakah jumlah kawananmu? Aku akan menghitungnya. Caranya, berjajarlah dari ujung tepi sini hingga ke seberang sungai sana, agar aku bisa menghitungnya. Aku mendapat perintah dari Raja Singa untuk menghitung kalian, karena kalian akan mendapatkan hadiah," kata kelinci. "Apakah kamu berkata jujur, kelinci? Kau tidak membohongiku, kan?" kata buaya heran. "Benar buaya, percayalah padaku," kata kelinci. Padahal ini adalah akal-akalan kelinci agar bisa menyeberangi sungai. Kemudian dengan bersemangat, buaya pun memberitahu kepada teman-temannya untuk berjejer dari tepi sungai sampai ke seberang sungai. "Ayo teman-teman, segeralah berjejer dari tepi sungai hingga ke seberang sungai. Kelinci akan menghitung kita, karena ia diperintahkan oleh raja untuk menghitung kita agar raja bisa memberi hadiah kepada kita."
Mendengar hal tersebut, para buaya langsung bergegas berjajar dari ujung tepi sungai hingga ke seberang sungai. Salah satu buaya bergumam karena penasaran. Kira-kira apa ya yang akan diberikan Raja Singa kepada kita? Aku penasaran. Kemudian kelinci pun berkata, "Kalian sudah siap? Aku akan mulai menghitung kalian ya." Setelah itu, kelinci pun menghitung buaya tersebut dengan cara melompati buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya kelinci pun sampai ke tepi sungai. Kemudian ia langsung bergegas lari dan berkata, "Buaya, sebenarnya Raja Hutan tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Aku hanya ingin menyeberangi sungai agar bisa memakan buah yang ada di sana." Buaya yang sadar akan dirinya ditipu oleh kelinci berkata, "Awas ya kamu kelinci, jika aku menemukanmu, aku akan memakanmu." Kelinci yang tidak peduli tetap berlari dengan riang gembira karena akan memakan buah yang ia suka. Nah, kelinci itu sangat pintar, tapi ia tidak bisa menggunakan kepintarannya dengan baik. Pesan moral yang ada di cerita ini adalah kelinci merupakan hewan yang baik dan sangat cerdas, tetapi ia tidak bisa menggunakan kecerdasannya dengan baik. Nah, kita sebagai manusia harus tentu saja boleh untuk menjadi cerdas dan cerdik, tetapi kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk hal-hal yang baik ya. Tidak boleh digunakan untuk menipu. Nah, di sini siapa yang mau jadi kelinci? Semuanya mau ya jadi kelinci karena ia cerdas, tetapi tidak boleh menipu orang dengan cara kecerdasan itu. Dan di sini siapa yang mau jadi buaya? Kalau yang mau jadi buaya berarti ia mau mudah ditipu oleh orang. Nah, sampai di situ dulu ya ceritanya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.